Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, thumma salatan wa salaman ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mencoba sedikit memaparkan mengenai materi kelompok kami, yaitu sejarah perkembangan ilmu loghah dan aliran-aliran linguistik. Pertama, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai sejarah perkembangan ilmu loghah atau yang kita kenal juga dengan sejarah perkembangan linguistik. Sejarah perkembangan linguistik ini dapat kita kelompokkan menjadi dua. Yang pertama, sejarah perkembangan linguistik umum. Sejarah perkembangan ilmu loghah atau bahasa di dunia timur dimulai dari India kurang lebih 4 abad sebelum Masehi, hampir bersamaan dengan dimulainya sejarah ilmu bahasa di dunia barat. Perkembangan linguistik di dunia timur mempunyai 4 teori. Yang pertama, teori at-tauqif wa ilham. Menurut teori ini, bahasa merupakan ilham atau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, teori at-tawadu' wa istilah. Menurut teori ini, bahasa itu diciptakan oleh manusia atau terjadi karena kesepakatan manusia. Yang ketiga, teori jam'u bainu at-taufiq wa istilah. Teori ini adalah penggabungan antara teori yang pertama dan teori yang kedua. Dan yang terakhir, teori at-taqlid wal muhakkat. Teori ini memandang bahwa asal mula bahasa adalah peniruan terhadap bunyi-bunyi atau suara alamiah. Menurut V. de Saussure mengemukakan bahwa sejarah linguistik dapat dibagi ke dalam 3 tahap perkembangan, yaitu yang pertama, tahap grama. Tahap ini sebagai tahap awal yang bertitik tolak pada logika dengan memberikan aturan bahasa, benar atau salah, normatif atau tidak. Yang kedua, tahap filologi. Tahap ini membuat penafsiran terhadap teks sastra dan adat istiadat. Dan yang terakhir, tahap perbandingan. Tahap ini, para linguis membandingkan antara bahasa satu dengan bahasa lainnya. Selanjutnya, menurut Cher, tahap perjalanan linguistik itu ada yang pertama, masa India. Cara belajar di masa ini masih secara lisan terjadi sekitar abad ke-19. Yang kedua, masa Yunani. Pandangan orang-orang Yunani terhadap bahasa pada saat itu bertitik tolak dari filsafat. Yang ketiga, masa Romawi. Pada masa ini telah dibedakan kajian bahasa secara logika dan secara gramatikal. Selanjutnya, masa pertengahan. Pada masa ini, pendidikan Latin sangat berperan. Selanjutnya, Renaissance. Diartikan sebagai masa kehidupan kembali mempelajari bahasa-bahasa kuno seperti Yunani dan Romawi. Selanjutnya adalah zaman modern. Setelah masa Renaissance berlalu, muncul babak baru dalam perjalanan sejarah perkembangan linguistik. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam sejarah singkat perkembangan linguistik Arab. Perhatian terhadap linguistik Arab muncul pada awal perkembangan Islam. Linguistik dimaksud adalah ilmu tata bahasa Arab yang kemudian dikenal dengan ilmu nahwu. Beberapa pendapat mengenai pencetus linguistik Arab. Yang pertama, ada yang berpendapat orang pertama yang menemukan ilmu bahasa Arab dan yang meletakkan dasar-dasar gramatikalnya adalah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa orang pertama yang menemukan ilmu nahwu adalah Abu al-Aswad ad-Duali. Periodisasi pertumbuhan dan perkembangan ilmu nahwu. Yang pertama, periode pembentukan. Ilmu nahwu itu lahir di kota Basrah, yang sekarang kita kenal dengan negara Irak. Periode pertumbuhan ini terhitung setelah masa Abu al-Aswad ad-Duali sampai masa Khalil bin Ahmad al-Farahidi. Yang kedua, periode pertumbuhan dan perkembangan. Periode ini diiringi dengan munculnya perhatian para linguis Arab terhadap kawaid bahasa Arab dan lahirnya berbagai karya tentang kawaid nahwu. Periode kejayaan.
Periode kejayaan dimulai karena perhatian dan keseriusan para linguis untuk menulis berbagai judul yang terkait dengan nahwu demikian pesat. Dan yang terakhir adalah periode reformasi atau reformulasi. Munculnya pemikiran dan upaya dari para linguis Arab untuk memformat kembali materi nahwu dan pembahasannya supaya lebih mudah dipelajari. Nah, mungkin itu sedikit pemaparan mengenai sejarah dari perkembangan ilmu lughah atau linguistik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan dari bacaan saudari Julmiani, yaitu tentang aliran-aliran linguistik. Yang pertama yaitu aliran tradisional. Aliran tradisional adalah aliran yang mengatakan bahwa kata kerja adalah kata yang menyatakan tindakan atau kejadian. Yang kedua, aliran struktural. Teori ini berlandaskan pola pikir behavioristik. Yang ketiga, aliran transformasi. Aliran ini muncul menentang aliran strukturalis yang menyatakan bahwa bahasa merupakan kebiasaan. Yang keempat, aliran Praha. Dengan tokohnya Willem Mathesius membedakan fonologi mempelajari bunyi dalam suatu sistem, dan fonetik mempelajari bunyi itu sendiri. Struktur bunyi dijelaskan dengan kontras atau oposisi. Yang kelima, aliran glosematik. Aliran ini di masing-masing segi mengandung forma substansi, forma ekspresi, substansi ekspresi, forma isi, dan substansi isi. Yang keenam, aliran Firtian, dikenal dengan teori fonolog prosodi, yaitu cara menentukan arti pada tataran fonetis. Yang ketujuh, aliran pragmatik, dipelopori oleh aliran strukturalisme di Amerika. Yang kedelapan, aliran sistemik, memberikan perhatian, pandangan, dan penerimaan terhadap bahasa serta variasinya. Syukron, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.